Wow. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang di gerai Evans Motor yang paling baru. Ini lokasinya di Pantai Indah Kapuk 2 alias PIK 2. Dan ini baru saja soft opening. Jadi video kali ini agak beda. Bukan mereview satu mobil dari Evans Motor. Tapi Anda sudah lihat mobil-mobil di dalam? Itu adalah mobil second semuanya, tapi kondisinya masih luar biasa dan eksotismenya masih luar biasa. Bukan hanya kita akan lihat satu-satu apa saja yang ada di dalam, tapi saya juga akan simulasi. Andaikan saya Crazy Rich Indonesia, saya lagi mau belanja dan saya mau ngabisin, mau saya borong tuh semua buat semua keperluan saya. Kira-kira saya butuh duit berapa? Oke. Let's go, kita lihat. Wow, ini sebelum kita masuk ya, ini megah sekali ya, dan bisa dilihat lightingnya itu soft, rata, kemudian ada charging mobil listriknya juga di situ, dan lega gitu ya, tidak ada partisi-partisi, jadi benar-benar langsung kesannya tuh lega semua. Dan ini, coba kita satu-satu kita lihat ada mobil apa aja di sini. Ini C63 AMG Black Series. Ada Mercy S500 yang W223. Ada Bentley Continental GT generasi terbaru. Ada Bentley Flying Spur. Ada Bentley Bentayga yang pada saat kelahirannya itu dinobatkan sebagai SUV terkencang di dunia. Ada BMW X6M Competition. Kemudian ini ada McLaren GT. Kemudian ada Lamborghini Aventador, ada Nissan GT-R Nismo Special Edition, ada Audi R8 yang V10, yang V10, ada Ferrari 488 Spider, ada Porsche 911 Targa 4 GTS, ada 911 Targa 4S, ada 911 GT3 RS. Wow. Dan memang jadi Evans Motor itu kan juga sudah ada di Pondok Indah. Nanti yang di Pondok Indah itu yang di Jalan Sultan Iskandar Muda itu akan jadi pusat mobil barunya. Sedangkan mobil second yang eksotis-eksotis ini pre-love atau pre-own ini akan dipusatkan di Pantai Indah Kapuk 2. Nah, oke, sekarang saya mau pura-pura belanja. Enggak lah, nggak mungkin pakai uang cash kan kalau belanja di sini pasti deh. Dan ini pura-pura ya, pura-pura. Jadi bukan, tolong jangan dipelintirin saya beli semua mobil ini. Enggak, ini sebenarnya cuman simulasi aja. Kalau saya Crazy Rich Indonesian, saya borong semuanya. Kira-kira saya butuh transfer berapa? Nah, untuk nemenin saya ada Mas Ageng dari Evans Motor. Halo Mas Ageng. Mas Ageng ini yang nemenin saya setiap kali saya bikin konten di Evans Motor, nyiapin spek mobilnya, kalau saya tanya apa-apa ke Mas Ageng. Mas Ageng, ceritanya saya mau pura-pura jadi customer. Customernya istimewa, karena saya niatnya beli semua yang ada di sini, ngeborong semua, nggak pakai nawar. Siap. Jadi nanti sebutin harga penawarannya, itu ceritanya langsung ya. Oke. Jadi kita tahu nanti kira-kira jumlahnya berapa. Oh ya, by the way, ini mobil-mobil di sini ada sebagian memang yang milik Evans Motor, artinya dibeli dari pemiliknya kemudian untuk dijual lagi. Ada juga yang titip jual di sini ya. Untuk customer-customer yang memang sudah customer setianya Evans Motor gitu ya, bisa dititip di sini untuk dijual. Oke, kita mulai dari mobil pertama dan ini salah satu yang paling istimewa, salah satu yang paling tua dan salah satu yang paling istimewa. Mercedes C63 AMG Black Series. Ini adalah edisi yang sangat terbatas. Black Series tuh versi di ultimate-nya ya. Ini tahun berapa Mas Ageng? 2013. 2013 ya, Anda juga bisa lihat ini basisnya W204 Coupe, ini sudah yang facelift, mesinnya 6208 cc V8 tanpa turbo nih ya. Tanpa turbo. Masih naturally aspirated engine. Tenaganya 510 HP, torsinya 620 Newton meter.
0 sampai 100 km per jamnya sebenarnya nggak fantastis amat, tapi ya kencang 4,1 detik. Kalau dibandingkan mobil-mobil sport sekarang mungkin dia bukan yang paling kencang, tapi karena sangat terbatas di dunia dan ini adalah Black Series dan ini adalah Black Series terakhir yang masuk ke Indonesia kayaknya ya. Abis itu C udah nggak ada Black Series lagi ya. Ini kalau misalnya saya beli cocoknya buat disimpan. Disimpan di garasi karena ini mobil kolektor ya. Ini sebenarnya. Ya. Kilometernya berapa? 13.000. 13.000. Yes. Oke. Jadi udah cukup banyak. Tapi kalau saya beli ini langsung saya simpen nih, nggak dipakai-pakai nih karena ini mobil collector's item. Interiornya masih seperti baru. Baunya aja kayak bau W204. W204 tuh khas baunya. Ini masih ada baunya. Benar-benar semuanya masih seperti baru. Oke, harganya berapa Mas Ageng? Ini penawarannya 3,9. 3,9 M. Oke, bungkus satu Bungkus ini. satu. Bungkus satu buat disimpan aja ini. Oke, siap. Soalnya ini pasti nggak nyaman kalau buat harian, pasti keras Ya. gitu ya. Tapi ini adalah yang spesial. Nah, nextnya ini adalah Mercedes-Benz W223 S-Class yang S500. Ini ceritanya buat ke kantor lah nih. Ini buat kantor ya, Buat pakai meeting. supir ya kira-kira ya buat kantor ya. Ini tahun berapa nih Mas? 2021 kalau ini. 2021, wah artinya emang ini masih baru banget ya. Jadi S500 ini mesinnya dia 3000 cc, 6 silinder turbo. Tenaganya itu 435 PS, torsinya 520 Nm dan yang spesial 0 sampai 100 km per jamnya tidak sampai 5 detik, dia di 4,9 detik. S500 ini jauh lebih sedikit dibanding S450 ya. Yang dijual itu kan yang S450 ya sama APM ya di sini ya. Kilometernya udah berapa nih Mas Ageng? Ini 5.300. 5.300. Harga penawarannya 3,25. 3 miliar 250 juta. Oke, bungkus buat ke kantor. 2. Enak juga ya kalau pura-pura jadi pembeli. Wow, ini adalah sebuah Bentley Continental GT. Ini gentleman's car nih. Ini sebenarnya James Bond aja pantas nih pakai ini nih. Ini yang V8 apa yang W12? Ini yang V8. V8, 4000 cc V8. Ini tenaganya 550 PS, torsinya 770 Nm. 0 sampai 100 3,9 detik, tapi top speednya dong 319 km per jam. Dan mobil ini diciptakan untuk melahap kilometer, Grand Tourer. Mobil yang kencang tapi masih nyaman dan masih sangat asik untuk berjalan jarak jauh. Jadi kalau misalnya saya beli mobil ini, mungkin ini buat jalan-jalan mungkin sama istri cari makan siang di Semarang gitu kan. Antar kota yang jauh gitu ya. Ini tahun berapa nih Mas Ageng? Ini 2021. 2021 ya. Iya. Jadi generasi keduanya ya Iya, nih ya. betul. Terus abis itu kilometernya Masih kecil, masih 2.000. masih 2000. 2.100. Oke. Untuk mobil yang bisa jadi teman makan siang jarak jauh ini kira-kira harga penawarannya berapa? Ini penawarannya 6,9. 6,9. Yes. Bungkus. Masukin satu jadi udah check out bag-nya udah 3 Udah 3 check out back. Nah, berikutnya ini saudaranya Continental GT. Ini adalah Bentley Flying Spur. Cuman dilihat dari lampunya ini adalah generasi yang sebelumnya. Ini tahun berapa Mas Ageng? 2014. 2014. Yang V8 apa yang W12? W12. W12. Wah, ini mesin yang spesial. Jadi mesin W itu V8 dikali V6 dikali 2. Jadi ada 3 silinder, 3 silinder, 3 silinder, 3 silinder. Jadi membentuk W12. 6000 cc W12 dilengkapi dengan turbo pula. Tenaganya 625 PS, torsinya 800 Nm untuk yang generasi ini ya. Kalau yang generasi terbaru itu 900 Nm, jadi tetap nggak beda jauh dan ini tetap sangat kencang. 0-100 di 4 detikan dan top speednya walaupun ini sedan, ini bisa 300 km per jam lebih.
Kira-kira kalau saya beli ini buat apa ya? Ke kantor udah ada tuh S-Class. Bentley ya. Buat kekawinan ya kayaknya ya. Betul. Mungkin ke kantor dibedain harinya. Iya ya, kalau kantor ya Mercy ya. Kalau kekawinan Bentley walaupun ini lebih tua ya umurnya ya, tapi tetap aura ningrat Inggrisnya itu ada gitu loh. 2014, yang ini di 2021 ya. Betul. 2021 jadi ini lebih muda tapi yang ini V8, yang ini W12. Berapa nih Mas Agang penawarannya? Ini 3,25. 3,25 miliar. Jadi lebih rendah dari yang ini ya. Padahal mesinnya W12 3,2 miliar. Harganya mirip sama S-Class ya. S-Class. Tapi tenaganya jauh di Jauh atas lebih besar. S-Class. Silindernya juga 2 kalinya S-Class. 3,25 miliar. Bungkus. Bungkus. Aduh. Nah, ini adalah Bentley yang cukup bersejarah ya. Karena ini adalah Bentley Bentayga. Ini SUV pertamanya Bentley. Dan ini generasi pertamanya. Dan pada saat generasi pertama ini keluar, dia dinobatkan sebagai SUV terkencang di dunia. Top speednya 301 km per jam. Bayangkan 300 km per jam dengan sebuah SUV yang besar yang pastinya fleksibel ke segala medan. Kemudian ini juga nyaman, saya juga sudah pernah mereview mobil ini, tarikannya luar biasa. 0-100 4,0 detik, mesinnya 6000 cc W12, jadi mesinnya tuh mirip dengan yang dipakai Flying Spur dan Continental GT yang W12, serta dia juga dilengkapi dengan twin turbo. Tahun berapa nih Mas Agang? Ini 2016. 2016. Kilometernya? Kilometernya 10.000. Kilometernya baru 10.000. Tadi kalau yang ini kilometernya berapa nih? Tadi ini 6.000. Oh baru 6.000, Ya. walaupun 2014 ya. Oke. Ini berapa harga penawarannya? Ini 4,75. 4,75, 4 miliar 750 juta. Oke, kalau saya beli ini kira-kira buat apa ya? Buat meninjau proyek ya kali ya. Meninjau proyek kan butuh SUV, kali-kali jalannya rusak gitu. Ini all wheel drive juga. Tapi begitu ke proyek bisa kenceng, balik ke rumah juga bisa kenceng, nyaman dan mewah. Oke, bungkus deh. Bungkus ya. Udah berapa 5, dibungkus? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 dibungkus. Walaupun bungkusnya bungkus bohongan ya. Yang ini nih. Mungkin ini SUV BMW yang terkencang sebelum XM hadir ya. Jadi ini adalah BMW X6M Competition, bukan X6M biasa. Walaupun mesinnya sama-sama 4400 cc, V8, twin turbo, tapi yang versi competition ini tenaganya di atas 600 HP, 617 HP, torsinya 750 Nm, itu besar sekali untuk sebuah SUV coupe seperti ini. Top speednya dekat ke 300, tapi ini karena BMW jadi dibatasi di 250 km per jam kecuali Anda buka program komputernya, tapi 0 sampai 100 tuntas tidak sampai 4 detik, 3,9 detik saja. Ini tahun berapa nih Mas Agang? 2022. Masih baru ya? Masih baru. 2022, kilometer berapa? Kilometernya 4.400. 4.400, ya wajar lah. Wajar lah untuk mobil ini, 4.400 tahun 2022. Kalau saya beli mobil ini buat apa ya? Oke, pertama saya bisa masuk MOCI, M Owners Club Indonesia, itu salah satu klub yang cukup eksklusif, pemilik-pemilik M. Terus off-road sih enggak ya. Track day juga mungkin nggak begitu cocok ya track day ya. Ini buat Sunmori lah, Sunmo Drive, Sunday morning drive kali ya, asik. Atau ngebawa keluarga merasakan ketegangan. Jadi keluarga kan bisa nih, bisa 4 orang, 5 orang, anak saya bisa ikut, istri saya bisa ikut, terus gitu kan, suaranya juga keren. Penawarannya berapa Mas? 4,5. 4,5 miliar rupiah. Masih lumayan tinggi ya. Tapi semua harga-harga tadi yang disebutin itu masih negotiable kan? Masih negotiable semua. Masih negotiable kan? Tapi kan saya udah niatnya, karena ini simulasi, tidak pakai negosiasi. 4,5 miliar. Abel,
masih ada uang di account? Masih ya? Oke, bungkus 4,5 miliar. Nggak cocoknya saya jadi orang kaya. Nah, sekarang kita masuk yang ke sisi kanan dulu. Sisi kanan kita mulai dari belakang ini. Ini adalah impian para pecinta JDM. Para pecinta mobil Japanese domestic market GTR. Dan ini salah satu versi yang terakhirnya GTR Nismo yang special edition. Ini Godzilla ini memang terkenal adalah mobil yang sangat kencang, supercar killer, Italian supercar killer. Karena mobil ini bisa membuat tenaga 570 HP, torsinya 633 Nm dari mesin 3800 cc V6 twin turbo. Walaupun figur tenaganya itu nggak yang gede-gede amat gitu ya, tapi transmisinya ini sangat cepat, transmisinya dual clutch, dan traksi dari bannya juga luar biasa. Jadi bukan hanya menikung, tapi startnya dari awal itu juga luar biasa. Membuat mobil ini bisa menyelesaikan 0 sampai 100 km per jam dalam 2,7 detik. Sedangkan kebanyakan supercar itu di 3 detikan. Makanya nggak heran dia dibilang sebagai supercar killer. Ini tahun berapa Mas Ageng? Ini 2022. 2022. Ya. Oke, kilometernya? 420. Baru 420. Baru Wah, 420. ini sih benar-benar seperti baru ini. Oke, sebelum kita tanya harga, kalau saya beli mobil ini buat apa kira-kira? Buat apa, Bel? Buat Abel. Dia mau upgrade dari Datsun ke sini. Ya, Abel tuh pecinta R35 GTR banget. Tapi kalau saya beli ini mungkin buat ngeledekin teman-teman saya yang punya Ferrari, Lamborghini, McLaren gitu. Ayo kita adu yuk 0 sampai 100, atau kita adu yuk 400 meter gitu kan. GTR ini terkenal harganya itu masih tinggi. Dulu tuh pertama kali tahun 2007 2008 itu mobil ini tuh dijual 1,7 1,8 miliar tuh baru. Sekarang bekasnya wow, even yang tahun 2007 2008 aja bekasnya tuh udah tinggi. Nah, ini apalagi nih yang tahun 2022 nih. Udah berapa kilometer tadi? 400 ya? 420. Harga penawarannya berapa dari Evans Motor? Ini 7,75. 7,75. 7,75 miliar rupiah. Tapi kalau saya punya uang banyak, saya keluarin 7,75 miliar, dapat R35. Bukan hanya bisa ngeledekin teman-teman saya yang punya supercar, apalagi yang supercarnya cuman rear wheel drive gitu ya. Tapi saya juga mendapatkan edisi yang spesial dari sebuah Nissan GTR yang dengar-dengar nggak lama lagi R35 ini mestinya akan berhenti produksi. Karena udah sempat berhenti produksi tuh, terus dilanjutin lagi, tapi udah kelihatan niat Nissan untuk mengganti R35 ini. Bahkan udah ada mobil konsep yang seakan-akan itu adalah R36 yang ada di Japan Mobility Show. Jadi ini bisa jadi collector's item juga. Next. Lupa. Bungkus Om. Bungkus. Oke, berikutnya adalah Audi R8. Dan ini adalah generasi terakhir. Jadi mobil ini memiliki mesin yang sama seperti yang dipakai Lamborghini Huracan 5200 cc V10 tanpa turbo. Jadi naturally aspirated, tenaganya 570 PS dan torsinya 560 Nm. 0 sampai 100 km per jam ditempuh mobil ini cukup 3,5 detik saja. Nah, ini tahun berapa Mas Ageng? Ini 2021. 2021 ya, makanya ini generasi yang terakhirnya. Kilometernya, wow, baru 400 km. Ya. Tahun 2021. Tahun 2021. Baru 400 km. Ih. Oke. Ini kalau saya beli kira-kira buat apa ya Mas Ageng ya? Ini bisa untuk track day juga boleh. Track day ya? Jalan-jalan juga boleh. Jalan-jalan sih ya. Oh. Buat ke mall sama istri. Buat ke mall sama istri, terus taruh di valet gitu ya, atau taruh di parkir VIP, terus bagasinya kan di
depan. Nah, bagasinya coba kita buka. Nah ini yang kenapa mobil ini pas buat belanja. Oke. Karena satu, dia punya bagasi di depan dan bagasinya nggak terlalu besar. Jadi belanjanya nggak bisa banyak-banyak. Itu. Jadi pas ini buat ke mall. Nemenin istri belanja gitu ya. Begitu barang bawaannya udah banyak, udah stop. Nggak bisa belanja lagi. Bagasinya terbatas. Oke. Untuk nemenin saya dan istri ke mall nih kira-kira harganya berapa nih Mas Ageng? Ini 5,5. 5,5. Ya. Sebenarnya good bargain loh kalau dibandingin dengan Lamborghini-nya ya. Iya betul. Dengan Lamborghini-nya tapi kita dapat teknologi yang sama gitu ya. 5,5 miliar dan ini mobil benar-benar seperti baru karena baru 400 Ini baru 400 kilometer. Ya udah, bungkus. Bungkus Om. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Iya, udah mobil ke-8 yang dibungkus dalam simulasi pura-pura jadi Crazy Rich Indonesian. Dan kita sampai ke sebuah merek yang tidak mungkin kita tidak menyebut merek ini kalau misalnya kita berbicara sebuah supercar atau exotic car. Ini adalah sebuah Ferrari 488 Spider. Dan versi Spider ini dia bukan hanya keren, tapi penambahan bobotnya tidak terlalu banyak dibandingkan yang versi coupe. 488 Spider ini hanya 40-50 kg lebih berat karena dia harus ada penambahan besi untuk rigiditasnya ya karena dia Spider tidak ada atap. Dan dibandingkan 458 Spider dia 10-20 kg lebih ringan mobil ini. Kemudian 488 Spider ini adalah model yang legendaris dari Ferrari ya karena dia yang mid engine. Jadi ini mobil yang masih bisa dipakai di jalan perkotaan sehari-hari tapi sangat ideal untuk track day karena handlingnya luar biasa. Ini sebelum ini ada 458, sebelum 458 itu ada 430, sebelum 430 itu ada 360, sebelum 360 itu ada yang 355 gitu ya. Jadi ini benar-benar heritage mid engine-nya Ferrari di sini dan ini Ferrari yang benar-benar cantik bentuknya. Dan 458 masih naturally aspirated, yang mana sebenarnya saya suka itu. Tapi 488 ini sudah menggunakan turbo. Makanya cc-nya turun, kalau di 458 itu 4500 cc V8, yang ini jadi 3900 cc V8 dengan turbo yang menghasilkan tenaga 670 HP dan torsinya 760 Nm. Walaupun dia hanya rear wheel drive, tapi karena sangat baik sasisnya, dia bisa 0 sampai 100 km per jam dalam 3,0 detik. Biasanya kalau udah 3 kecil atau 2 gede itu hanya bisa dicapai oleh supercar yang all wheel drive karena startnya itu sempurna dari berhenti. Tapi dia tidak, dia hanya rear wheel drive, dia sudah bisa 3,0 detik. Tahun berapa nih Mas Ageng? Ini 2017. 2017. Oke, kilometernya? Baru 6.000. Baru 6.000 ya? Baru 6.000. Masih fresh Om. Ih, masih fresh ya. Setirnya masih sempurna seperti baru. Berapa kilo tadi? 6.000 ya? 6.000. 6.000 kilometer. Kalau saya beli kira-kira buat apa nih Mas Ageng ya? Track day lah ya ini ya. Day. Ini bisa buat track day karena benar-benar mobil yang dibuat untuk track Ferrari mid engine ini dan karena dia Spider buat jalan-jalan sore juga bisa ya. Ke betul. Pegunungan kemana Buat gitu ya. mesinnya lebih. Jalan-jalan sore sama menikmati raungan mesinnya ya Betul. yang walaupun sudah turbo tapi raungan mesinnya masih sangat merdu. Oke, untuk membungkus mobil ini berapa yang mesti saya keluarkan nih Mas Ageng? Ini 8 miliar Om. 8 miliar. Ya. Negotiable. Negotiable pasti. Nah, tapi kan kita udah nggak mau nego kan. Udah nggak perlu. 8 miliar, oke bungkus 8 miliar. Nggak tahu tuh udah berapa jumlahnya, tapi nanti kita akan jumlahin terakhirnya karena memang kan video ini untuk melihat, untuk membungkus semua mobil yang ada di sini atau semua kendaraan yang ada di sini, berapa butuh transfernya. Kita masuk ke mobil berikutnya dan ini juga sebuah model yang spesial. Ini adalah Porsche 911 Targa. Ini Targa yang GTS.
for GTS. Targa 4 GTS. Jadi dia mesinnya 3000 cc flat six turbo yang dia bisa menghasilkan tenaga 480 PS dan torsinya 570 Nm. 0 sampai 100 km per jam diselesaikan mobil ini dalam 3,5 detik saja. Dan keunikan dari mobil ini adalah atap lipat otomatis dan dia berbentuk targa. Jadi satu ini mengingatkan ke model klasiknya 911 ya yang pakai targa, serta beda rasanya naik targa sama cabriolet. Cabriolet itu ada rasa yang benar-benar terbuka, yang free, tapi targa ini memberikan rasa keamanan dan privacy yang lebih karena di sini tetap ada atap yang fixnya di sini. Jadi ini strictly hanya untuk enggak bisa 2+2. Jadi dia enggak strict 2 orang, dia masih bisa 2 anak kecil sekali di belakang ya. Ini kondisinya masih seperti baru, benar-benar masih bagus. Ini tahun berapa nih? Ini baru 2023. 2023. Oh, satu lagi yang spesial. Dia transmisinya bukan yang otomatis. Transmisinya manual. Lihat ini. Manualnya 7 speed. Itu gimana masukinnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, untuk 7-nya ada tahanan yang lebih ini lagi. Iya. Baru sekali saya ngelihat mobil transmisi manual 7 speed. Ih, unik nih. Dia akselerasinya artinya nggak secepat yang Matic ya. Yang Matic tadi saya bilang sekitar 3,5 detik karena itu dual clutch. Tapi yang manual ya karena orang tidak bisa sekecang dual clutch, itu Porsche bilang di 4 detikan. 4 detik kecil untuk 0 100-nya. Cuman sensasional sih nyetir manual 7 speed. Dan ini mobil untuk dikoleksi artinya sangat layak karena transmisi manual cenderung lebih awet dibandingkan transmisi Matic ya. Dan lucu aja gitu, Matic 7 speed. Belum ada yang Matic manual 7 speed. Belum ada lagi sih yang manual sampai 8 speed kayaknya belum ada ya. Ini manual 7 speed. Sampai ada termasuk mundurnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ada 5 ini. Ada 5 gang, ada 5 saluran transmisinya. Kocak sini. Ini buat apa ya kalau saya beli ya Mas Ageng ya? Ini sangat fun to drive sih karena manual. Jadi yang jelas nggak bisa buat tiap hari karena macam-macam. Minggu sore enak sih jalan-jalan. Minggu sore ya, minggu sore jalan-jalan, nikmatin atap terbuka tapi masih tetap privacy dan mungkin disimpan juga karena targa ini cukup collectible juga, collectible items. Ini tahun 2023. 2023 kilometernya 250. 200. Sih kayak mobil baru 250. Oke, berapa harga jualnya Mas Ageng? Ini 5,25. 5,25 miliar. Dan mesinnya GTS ya, artinya ini mesin yang cukup kencang. Saya bilang tadi 480 PS, 7 speed manual. 5,75 miliar rupiah. 5,25. Keranjang masih cukup ya Bel ya? Aman ya, keranjang masih cukup, oke. Bungkus yang ini. Nah kita masuk ke satu lagi, ini saudaranya juga, Targa, tapi bedanya dia transmisinya PDK. Jadi sudah Porsche Doppelkupplung. Dan dia bukan yang GTS, tapi dia Targa 4S. Yang itu Targa 4 GTS, artinya dia all wheel drive tapi ini mesinnya mesin yang speknya S. Artinya mesinnya dia walaupun sama dengan Targa 4S, 3000 cc, flat six, turbo, tapi tenaganya beda. Tenaganya dia di bawahnya sedikit, yang GTS tadi 480 PS, yang ini 450 PS, torsinya 530 Nm, tapi karena dia bukan menggunakan transmisi manual tapi transmisi dual clutch 8 speed, perpindahan giginya lebih cepat. Jadi walaupun ini hanya S dan yang itu GTS, tapi karena dia menggunakan transmisi yang lebih cepat, 0 sampai 100 km per jamnya lebih cepat juga. Yang Targa 4 GTS manual 7 speed itu 4,3 sampai 4,4 detik 0 100-nya, yang ini bisa 3,8 detik. Jadi karena transmisinya. Cuman ya nggak ada keunikan manualnya ya karena ini otomatis. Artinya
Ini tahun berapa nih Mas Ageng? Ini 2022. 2022. Ya. Ininya apa kilometernya? 3.200. 3.200 kilometer. Harganya berapa yang ini? Harganya sama. Sama. 5,25. 5,25 tapi ini lebih tua setahun. Ya. Tapi transmisinya otomatis. Yang itu lebih mudah setahun. Cuman transmisinya manual. 5,25 miliar. Harga penawarannya sama itu. Nah, kalau saya udah punya yang manual, kira-kira yang Matic buat apa? Ya. Porsche itu kan sports car yang memang cocok untuk dipakai harian. Masih reliable, masih cukup nyaman, dan mobilnya tahan untuk dipakai sehari-hari. Jadi ini buat ke kantor kalau lagi nggak mau pakai supir. Bisa. Kalau kita doyan mobil, bisa aja kita bikin alasan lah mobil ini buat apa. Jadi ini ceritanya kalau lagi pengen ke kantor sendiri, nggak pengen diganggu supir, saya nyetir sendiri, oke pakai Targa 4S ini 5,25 miliar. Nanti kalau yang manual lebih banyak buat disimpan di rumah atau buat di weekend aja. Oke, kita bungkus satu lagi. Waduh, warnanya sama lagi nih. Ini kalau saya beneran beli, istri ngomong apa ya? Ngapain beli Porsche 2 sama lagi warnanya? Padahal sebenarnya secara karakter beda, karakter mesinnya beda, karakter transmisinya beda. Ini baru mobil track day. Ini lebih cocok buat track day dibandingkan 488 Spider sekalipun. Jadi kalau yang 488 tadi tuh buat track day senang-senang sama teman-teman, kalau ini buat ciptain lap record nih. Ya, karena betul. ini adalah Porsche 911 GT3 RS. Jadi memang yang model yang terkencang kalau misalnya dipakai di sirkuit. GT2 mungkin lebih kencang atau Turbo S itu lebih kencang trek lurusnya, tapi untuk menikung semua dengan paket aerodinamika ini GT3 RS adalah Porsche 911 yang paling tepat untuk dibawa ke sirkuit. Mesinnya 4000 cc flat six dan setahu saya ini naturally aspirated engine ya, tidak pakai turbo ya. 500 PS, torsinya 460 Nm. 0-100-nya 3,2 detik. Tapi bukan masalah 0-100 kalau mobil ini, tapi bagaimana mobil ini melibas tikungan. Dan ini tahun berapa nih Mas Ageng? Ini bukan generasi yang terbaru nih ya? 2016. 2016, satu generasi sebelum ini. Kilometernya udah berapa? Ini 9.700. 9.700 tuh kan, bener kan? Bahkan Porsche yang benar-benar diciptakan untuk sirkuit aja tuh bisa kepake sampai 9.000 kilo gitu. Karena memang Porsche tuh enak gitu dipakai sehari-hari tuh masih nggak masalah. Terus nih kursinya juga, ini pakai option yang carbon seat nih. Belakangnya udah pakai roll bar nih, carbon seat, dan carbon seatnya masih sempurna. Dia paduan antara karbon, kulit, dan suede, dan ini masih bagus banget. Kilometernya 9.000 tahun 2016. Kayaknya butuh ini nih Mas buat track day. Berapa nih harganya? 7,9. 7,9 ya. Karena ini memang speknya di atas ya. 911 S atau GTS, ini adalah GT3 RS 7,9. Bungkus satu lagi. Sekarang kita masuk yang ke tengah. Ini adalah salah satu supercar modern atau hypercar bisa dibilang. Ada yang bilang hypercar, ada yang bilang supercar, tapi ini jelas salah satu yang paling ikonik di zamannya, Lamborghini Aventador. 6.500 cc V12 tanpa turbo. Dan RPM-nya bisa di atas 8.000 RPM. Dan lengkingannya, bayangin lengkingan di atas 8.000 RPM untuk mesin V12, dan bentuknya ini salah satu, ini Lamborghini sekali gitu bentuknya. Ini desainernya adalah Filippo Perini. Ini saya pernah ketemu dengan beliau tahun 2013. Dan saya bilang bahwa ini adalah desain yang luar biasa. Karena mobil ini selalu menarik perhatian. Dan bahkan sejak kemunculan pertamanya lebih dari 10 tahun yang lalu, ini mobil sampai sekarang masih sangat memukau bentuknya. Tenaganya 700 PS, torsi 690 Nm, 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam 2,9 detik dengan transmisi bukan dual clutch. Penggeraknya memang all wheel drive tapi transmisi bukan dual clutch, dan setiap kali pindah gigi itu ada tuk gitu di mobilnya. Ini luar biasa sekali. Ini tahun berapa? 2013.
2013 nih kayaknya bawahnya juga udah diganti model yang 720 ya. 720. Yang model yang LP720 yang ini LP704 tahun 2012. Ya. Oke. Kilometer berapa? Ini 10.000. 10.000. Oh. Aventador baru tuh harganya bisa di atas 15 miliar. Kalau yang secondnya berapa? Ini berapa? Ini 6,75. 6,75. Mahal 6,75. Tapi kalau dibandingin yang baru, ini 6 miliaran Anda dapat Aventador. Oke, kalau saya beli ini buat apa ya? Ini buat flexing nih kayaknya. Aventador tuh enak banget buat flexing. Cuman buat apa flexing? Saya bukan afiliator, saya nggak butuh orang buat ngasih dana ke saya. Ini buat dikoleksi karena mungkin ini bisa jadi V12 NA terakhirnya Lamborghini. Dan ini mobil sangat cakep dan mungkin dipakai sekali-sekali buat car meet ya. Kalau misalnya ada car meet, ada satu special occasion bersama anak-anak komunitas otomotif gitu ya. Ini bisa dipakai karena pintunya juga ngebukanya ke atas, keren sekali. Jadi ini buat dikoleksi 6,75. Oke, bungkus satu Aventador. Last but not least untuk mobil ini adalah McLaren GT. Dan sesuai namanya, GT ini juga bukan hanya sports car untuk di sirkuit, tapi dia juga bisa untuk long trip. Jadi misalnya saya long trip tadi kan pakai Bentley Continental GT kan. Nah ini juga bisa nih untuk jalan-jalan yang lebih halus. Misalnya ke Bandung, kita naik ini gitu ya. Apalagi ini atapnya keren sekali nih. Ada model kayak targanya gini, dia terbuka, cahaya bisa masuk di sisi kiri dan sisi kanan. Mesinnya 4000 cc V8 turbo, tenaganya 620 PS, torsinya 630 Nm, 0-100-nya 3,2 detik. Tapi yang menakjubkan adalah top speednya, mencapai 326 km per jam. Nggak main-main ini. Atau ini bisa buat Jakarta Surabaya ya, kalau pengen cepat dan tapi melanggar aturan lalu lintas juga ya. Tapi ya ini sebuah McLaren sih. McLaren tuh selalu enak gitu dipakainya tuh, sinkron, kemudian mesinnya juga nggak terlalu yang mengintimidasi gitu ya. Selalu nice McLaren ini. Tahun berapa nih Mas Ageng? 2020. 2020. Ya. Kilometer? 1.700. 1.700. Mintanya berapa? 6,4. 6,4 miliar rupiah. Ya karena yang lain udah dibungkus. Bungkus juga. Ada satu lagi, ada motor. Nah motor ini bisa saya pakai kalau saya udah nggak sayang nyawa saya nih. Karena saya nggak jago naik motor dan ini motor spesial BMW M1000RR. Versi M-nya dari dari S1000RR ya. Mesinnya kecil, cuma 1000 cc, 4 silinder, tapi tenaganya 205 HP untuk sebuah motor. Torsinya 113 Nm, 0-100 di 3,1 detikan. Top speednya bisa di atas 300 km per jam. Dan ini adalah pertama kalinya motor BMW menggunakan emblem M. Ini pertama kalinya di M1000RR ini. Saya nggak akan berani, kalau punya motor ini mungkin saya cuman buat koleksi aja. Atau mungkin buat Pak Sohib kalau butuh ke Indomaret ya. Ini berapa harganya? Tahun berapa nih? Ini tahun 2022. 2022 kilometernya? 76. Baru 76? Oh ya artinya benar-benar dikoleksikan. Karena ini motor memang collector's item. Mungkin buat San Mori ya, kalau diajak teman-teman San Mori baru berani. Tapi kalaupun beli ini saya nggak akan berani memaksimalkan performance-nya sama sekali. Dan ini adjustable, suspensinya semua. Mintanya harganya berapa Mas? Ini 1,4. 1,4 miliar rupiah. Ya oke lah, sekalian aja bungkus. Jadi kita kosongin semua semua Evans Motor, showroom Evans Motor yang baru ini. Nah, kalau Anda ikuti videonya dari awal dan Anda menyiapkan kalkulator, pasti Anda sudah bisa menghitung sendiri berapa total harga dari semua mobil yang ada di showroom mewah ini. Terus restock nih kita. Cek dulu. Nggak cukup di sini. Saya cek bank saya dulu. Siap.
Nggak cukup juga Mas. Tapi seneng banget ngelihat ini semua gitu ya. Maksudnya ini bukan video beli beneran, bukan buat flexing juga, tapi cuman buat melihat keistimewaan masing-masing mobil yang ada di sini. Dan selamat Mas Ageng buat nanti sampaikan saya salam juga ke Pak Ivan. Iya. Selamat buat pembukaan showroom Ivans Motor di PIK 2 ini. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau lagi di PIK 2 silakan bisa main ke Ivans Motor ini, atau Anda yang lagi berniat mencari mobil eksotis, second hand dalam kondisi bagus dan ini adalah dalam naungan Ivans Motor, silakan Anda main ke Ivans Motor di PIK 2. Oh iya, untuk yang Ivans Motor di PIK 2 ini nama resminya bukan Ivans Motor PIK 2 ya, tapi Ivans PIK 2. Ada Instagramnya juga di sini, Ivans PIK 2, silakan di follow. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Ivans Motor yang di Pondok Indah juga silakan di follow Instagramnya Ivans Motor Official. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Saya doakan Anda yang bekerja keras, yang berniat baik, yang mempunyai mimpi mungkin bisa nggak usah pura-pura seperti saya, tapi bisa menghabiskan showroom seperti ini, bisa mendapatkan mobil-mobil impian Anda. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.